Belum selesai satu masalah, datang lagi ujian berikutnya. Hidup mereka seperti dikejar takdir buruk tanpa henti. Semua disalahkan pada satu hal, temu weton 25. Benarkah semua hanya karena hitungan Jawa? Atau karena ego manusia sendiri? Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita bahas. Seorang pria muda bernama Andi memutuskan menikahi Sinta, perempuan sederhana yang penuh kasih. Namun kebahagiaan mereka langsung ditentang oleh ibu Andi. Sang ibu percaya pada primbon Jawa, mengatakan bahwa weton keduanya bertemu angka 25, yang dianggap kutukan penuh sial. Hook ini menancap. Sejak hari pertama, hidup mereka tak pernah lepas dari bayang-bayang takhayul. Meski diselimuti rasa takut, Andi tetap yakin cintanya mampu mengalahkan semua rintangan. Pernikahan sederhana itu berjalan, namun tak lama setelah ijab kabul, awan gelap mulai menyelimuti. Pekerjaan tetap yang selama ini jadi andalan Andi mendadak hilang. Perusahaan tempatnya bekerja melakukan pemutusan kerja massal, dan Andi termasuk salah satunya. Saat berita itu sampai ke telinga ibunya, bukannya memberi semangat, justru kata-kata tajam keluar. Sudah kubilang, sejak kau menikah dengan perempuan itu, rezekimu seret. Ucap ibunya penuh amarah. Sinta yang mendengar hanya bisa menunduk, dadanya sesak, air mata ditahan di pelupuk mata. Ia merasa semua salah diarahkan padanya. Andi mencoba menenangkan keadaan, mengatakan bahwa kehilangan pekerjaan bisa dialami siapa saja. Namun ibunya bersikeras, menyebut semua ini karena weton 25 yang membawa celaka. Kata-kata itu menusuk telinga Sinta. Malam itu, ia menangis diam-diam di kamar. Tak ingin suaminya tahu betapa hancurnya perasaan dihina seperti itu. Belum sempat pulih dari kejadian itu, malapetaka lain datang. Rumah kontrakan kecil yang mereka tinggali tiba-tiba terbakar akibat korsleting listrik. Hanya sebagian barang bisa diselamatkan, sisanya hangus jadi abu. Warga sekitar membantu memadamkan api. Namun bagi Andi dan Sinta, luka itu begitu dalam. Harta mereka lenyap seketika. Saat melihat rumah kontrakan yang gosong, Sinta hanya bisa memeluk suaminya erat. Namun ibunya kembali menuduh, bencana demi bencana datang karena weton kalian. Kalau tidak nyawa, ya uang yang melayang. Ucapan itu seperti racun yang menggores luka lama. Sinta merasa dipukul berkali-kali, bukan dengan tangan tapi dengan kata. Andi berusaha tetap tegar, meski hatinya remuk. Ia bekerja serabutan, mengangkut barang di pasar, kadang jadi kuli bangunan harian. Apa saja dilakukan demi memberi makan Sinta. Namun hasilnya tak seberapa. Mereka harus menumpang sementara di rumah seorang kerabat. Malam-malam panjang diisi dengan kecemasan dan doa agar badai segera reda. Di sela kerja kerasnya, Andi mendapati ibunya semakin dingin pada Sinta. Setiap bertemu selalu ada kalimat menusuk. Sejak kau masuk ke keluarga ini, hidup anakku hancur, semua karena temu weton 25. Sinta hanya diam, menunduk dan menahan tangis. Ia takut membalas karena ia tahu sebagai menantu tak akan pernah benar di mata mertuanya. Bagi Sinta, tuduhan itu lebih menyakitkan daripada kelelahan fisik. Ia mulai merasa bersalah, seolah memang dirinya pembawa sial. Tapi jauh di dalam hatinya, ia hanya ingin satu, mendampingi Andi, membuktikan cinta mereka bisa melampaui semua ujian. Ia memilih bertahan meski harga dirinya dicabik kata-kata pedas setiap hari. Babak pertama kisah ini ditutup dengan luka yang menumpuk. Pekerjaan hilang, rumah hangus, dan tuduhan kejam dari seorang ibu yang buta oleh keyakinan kejawen. Andi dan Sinta berdiri di atas reruntuhan rumah, saling menggenggam tangan. Mereka tidak tahu, badai baru saja dimulai karena ujian berikutnya sudah menunggu di depan. Setelah kehilangan rumah dan pekerjaan, Andi mencoba bangkit. Ia bertekad membuka usaha kecil-kecilan berjualan gorengan di pinggir jalan. Meski hasilnya tipis, ia merasa sedikit lega bisa kembali menafkahi istrinya. Sinta mendukung penuh, membantu membungkus dagangan.
Harapan kecil itu mulai tumbuh seolah ada sinar terang di balik gelapnya malam. Namun sinar itu padam begitu cepat. Suatu malam motor satu-satunya yang mereka gunakan untuk berdagang dicuri orang. Andi berlari mencari jejak tapi sia-sia. Sinta hanya bisa menangis, merasa dunia terlalu kejam. Motor itu bukan sekadar kendaraan, tapi juga sumber harapan hidup mereka. Seketika usaha kecil itu ikut runtuh. Ibunya lagi-lagi tak memberi empati. Dengan nada menyakitkan ia berkata, "Sudah jelas ini akibat weton 25. Tidak ada jalan keluar selain kau tinggalkan perempuan itu." Kata-kata itu bagaikan palu yang menghantam kepala Andi. Ia ingin marah, namun rasa hormat pada ibu membuatnya terdiam. Sinta di sudut kamar terisak pilu. Untuk bertahan hidup, Andi mulai berhutang ke tetangga. Awalnya kecil, lalu semakin membesar karena tak mampu membayar tepat waktu. Ia gali lubang tutup lubang, hingga akhirnya terjerat pada rentenir. Bunga mencekik, menambah beban hidup. Sinta merasa bersalah, tetapi apa daya kebutuhan makan tak bisa ditunda. Hutang jadi lingkaran neraka. Saat Sinta hamil, penderitaan belum berhenti. Suatu hari ia terpeleset di jalan licin. Tubuhnya jatuh menghantam keras. Warga menolong, membawanya ke bidan. Syukurlah bayi selamat, namun trauma itu menghantui. Andi kalut, hampir kehilangan istri dan anaknya. Tapi bukannya belas kasih, ibunya berkata, "Itu pilihanmu, nyawa atau uang yang melayang." Kalimat itu menusuk hati Sinta. Seolah hidupnya tak ada nilainya selain dianggap beban. Ia menangis berhari-hari, merasa tak lagi pantas berdiri di sisi suaminya. Tapi Andi memeluknya erat, bersumpah tidak akan meninggalkan. "Aku menikahimu bukan karena weton, tapi karena cinta. Aku tak peduli apa kata orang," ucapnya penuh keyakinan. Namun keyakinan itu terus diuji. Usaha apapun yang Andi lakukan selalu terhenti di tengah jalan. Ketika mencoba jadi sopir angkot, mobil sering rusak. Saat bekerja bangunan, ia jatuh dari tangga. Rejeki seolah menutup rapat pintu untuknya. Setiap kegagalan kembali dijadikan bukti oleh ibunya bahwa semua ini ulah weton 25. Malam demi malam Sinta duduk sendirian, menatap perutnya yang makin membesar. Ia bicara pada bayinya, berjanji akan kuat meski seluruh dunia menentangnya. Namun ketika ibunya Andi mendengar, ia malah berkata, "Jangan bangga, anakmu lahir pun tak akan membawa hoki." Kata-kata itu menghancurkan hati Sinta sampai tak mampu membalas. Sementara hutang semakin menumpuk, rentenir mulai datang ke rumah, mengetuk pintu keras, menagih dengan ancaman. Andi tak berdaya. Tubuhnya gemetar menahan malu di depan tetangga. Sinta mencoba ikut bekerja sebagai penjahit rumahan, namun hasilnya terlalu kecil. Setiap rupiah terasa direbut oleh nasib, seolah hidup mereka dikutuk sejak awal. Babak kedua ditutup dengan Andi yang terduduk lemas di depan rumah kontrakan baru mereka. Matanya merah, wajahnya penuh luka kehidupan. Sinta di sampingnya memegang perut hamil sambil menangis. Di kejauhan suara ibunya terdengar jelas. "Lepaskan dia, Andi. Hanya itu jalan keluar." Tapi di dalam hati Andi perang batin makin keras. Hari paling kelam datang ketika Andi mengalami kecelakaan kerja. Tangannya terjepit mesin, membuatnya tak bisa bekerja untuk waktu lama. Sinta kalut, berlarian mencari pertolongan. Tubuhnya sendiri lemah karena hamil tua, tapi ia paksakan demi suaminya. Dunia seakan menutup rapat semua jalan keluar, meninggalkan mereka di jurang keputusasaan. Saat terbaring lemah, Andi malah dibombardir kata-kata ibunya. "Lihatlah, semua ini ulah perempuan itu. Kalau kau tetap bersamanya hidupmu habis. Ceraikan dia sekarang juga." Ucapan itu menusuk telinga Sinta yang berdiri di pintu kamar. Air matanya jatuh, bukan hanya karena sedih tapi juga karena tak lagi dihargai sebagai manusia. Hati Andi terbelah. Di satu sisi, ia tak ingin mengecewakan ibunya. Di sisi lain, ia mencintai istrinya sepenuh jiwa. Malam-malam panjang dilalui dengan pertempuran batin. Sinta melihat suaminya murung, menatap kosong langit-langit rumah. Ia tahu,
Pertarungan terbesar bukan melawan kemiskinan, tapi melawan keyakinan yang membelenggu keluarga. Sinta berusaha kuat, mengambil peran ganda sebagai istri sekaligus tulang punggung. Ia menjahit, mencuci pakaian orang, bahkan ikut berjualan di pasar saat perutnya besar. Setiap tetes keringat jatuh, tapi hasilnya tak sebanding. Utang masih menjerat, ancaman rentenir terus menghantui. Namun semangat Sinta tidak padam, ia berjuang tanpa henti. Suatu malam, sang ibu datang membawa seorang dukun kejawen. Ia memaksa Andi mengikuti ritual untuk memutus sial. Lilin menyala, mantra dibaca, dan darah ayam diteteskan. Sinta menolak keras, "Jangan campur hidup kami dengan ini." Suasana berubah panas. Ibu Andi menatapnya dengan benci, berkata, "Kau hanya menambah kutukan." Ritual gagal, kemarahan sang ibu memuncak. Ia berteriak bahwa satu-satunya jalan keluar adalah menceraikan Sinta. "Kalau tidak, hidupmu habis sebelum waktunya." Andi gemetar, tubuhnya berkeringat dingin. Tapi ketika menatap wajah Sinta yang penuh air mata, ia teringat semua pengorbanan yang dilakukan istrinya, semua luka yang ditanggung bersama. Akhirnya Andi berdiri dengan sisa tenaga. Suaranya tegas meski bergetar. "Cukup, Bu. Jangan salahkan Sinta lagi. Semua yang kami alami bukan salahnya, tapi ujian Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan istriku." Kata-kata itu menghentak ruang, membuat sang ibu terdiam. Untuk pertama kalinya, Andi memilih melawan keyakinan ibunya. Sinta menangis terseduh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia merasakan cinta sejati suaminya yang rela menentang ibunya sendiri demi mempertahankan rumah tangga. Beban seakan luruh meski masalah belum selesai. Di sisi lain, sang ibu menatap tajam, merasa dikhianati oleh anak yang selama ini selalu menurut padanya. Hari-hari berikutnya tetap berat. Hutang belum lunas, luka Andi belum sembuh. Namun kali ini mereka menjalani semuanya dengan kekuatan baru. Keyakinan bahwa cinta mereka lebih besar daripada takhayul. Sinta terus bekerja keras, Andi perlahan pulih, dan keduanya saling menguatkan meski dunia masih menutup jalan rejeki. Babak terakhir ditutup dengan adegan emosional. Andi, dengan tangan masih berbalut perban, menggenggam tangan Sinta di depan rumah sederhana. "Selama kita bersama, aku yakin bisa melewati apapun." Kamera menyorot wajah Sinta yang penuh air mata bahagia. Meski badai belum usai, cinta mereka telah menang melawan kutukan Weton 25.